Rasulullah SAW kenapa kok ketika minta izin untuk istighfar kepada ibunya dilarang? Nah, karena memang kalau bahasa larangannya dari sisi apa? Dilarangnya Rasulullah untuk meminta ampunan karena ibunya wafat di masa fatrah. Masa fatrah itu adalah masa kekosongan kenabian. Nabi belum diutus di situ. Maka orang-orang di masa fatrah selama dengan satu syarat, selama mereka tidak melakukan hal-hal yang saat ini dilarang oleh Islam. Ya, zaman dulu di masa jahiliyah juga dilarang. Sebetulnya dilarang dalam Islam sampai sekarang ini. Apa yang dilakukan di masa jahiliyah berupa kemaksiatan atau yang lebih parah dari itu, kemusyrikan, berupa ibadatul authan. Ibadatul authan ini berarti menyembah berhala. Kalau tidak melakukan hal tersebut, maka orang ini aman dari kesalahan dan aman dari dosa. Orang yang wafat di masa fatrah, masa kekosongan kenabian, itu aman dari dosa selama dengan syarat dia tidak menyembah berhala dan tidak melakukan kemaksiatan besar yang berupa kabair yang kita hitung kabair di masa Islam ini. Bagaimana dengan ibu Nabi? Apakah ibu Nabi itu penyembah berhala? Sejarah menunjukkan beliau min jeli syarif, ya. Beliau ini dari keturunan atau generasi orang-orang yang mulia. Mereka masuk kategori orang-orang yang terhindar dari penyembahan berhala. Jadi sama seperti orang-orang berpikir, sama seperti para sahabat yang berpikir dengan akal sehatnya, seperti Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar sejak kecil sudah tidak mau menyembah berhala. Berarti yang semisal Sayyidina Abu Bakar ini banyak di kalangan orang-orang jahiliyah pada saat itu. Ya, termasuk pamannya beliau, kakeknya beliau yang namanya Abdul Muttalib, itu orang yang tidak mau menyembah berhala. Dibuktikan di mana? Dibuktikan di kisahnya beliau ketika beliau menghadap Abraha. Masih ingat Abraha ya? Ketika beliau menghadap Abraha, dikisahkan Abraha ketika mau menghancurkan Ka'bah, Sayyidina Abdul Muttalib waktu itu keluar dari kota Mekah, keluar dari tanah haram terakhir kalinya. Semua orang sudah mengungsi, tapi Sayyidina Abdul Muttalib keluar terakhir. Itu pun gara-garanya apa? Gara-garanya unta beliau kabur, sehingga beliau mau tidak mau harus nyari untanya. Ketika dalam proses nyari unta ini, ketemulah sama Abraha. Oleh Abraha dipanggil, ditanyakan, kenapa engkau tidak lari, malah engkau berkeliaran di sekitar pasukanku? Apa kata Sayyidina Abdul Muttalib? Beliau mengatakan, saya sedang mencari unta saya yang hilang. Ya Abraha tentu saja waktu itu heran. Nah ini sudah ada pasukan besar mau menghancurkan kampung halamannya, kok malah orang ini sibuk nyari untanya? Masakan lah kira-kira. Anggaplah kira-kira jenengan ada pasukan Belanda, misal mau nyerang Pringsewu nanti malam. Terus jenengan ada yang kehilangan onde-onde misal. Nah terus onde-ondenya dicari. Gak mikirkan ada pasukan yang mau datang ke sini mau menghancurkan atau menyerang kampung halaman kita. Itu gak dipikirkan sama Sayyidina Abdul Muttalib. Malah sibuk nyari untanya. Apa kata Abraha? Ya Abdul Muttalib, saya ini mau nyerang Ka'bah, saya ini mau menghancurkan kampung halaman kamu. Kenapa kok kamu malah sibuk dengan harta yang sedikit? Apa kata Sayyidina Abdul Muttalib? Unta ini milik saya. Adapun Ka'bah itu ada yang punya. Yang punya ini yang nanti akan menjaganya. Pertanyaan saya, yang punya Ka'bah itu siapa? Allah. Dan orang-orang di zaman itu sudah tahu semua, termasuk Sayyidina Abdul Muttalib. Bahkan beliau menyerahkan urusan Ka'bah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini kalau bisa tawakal model begini ini luar biasa ya. Kalau jenengan nanti dibegitukan juga, Anda punya masalah bisa berpikir saya kayak Sayyidina Abdul Muttalib, keren. Sampai kan punya masalah besar. Masalah kan urusannya Allah. Urusan saya cuma ibadah toh. Bisa. Saya doakan bisa. Biar nanti benar-benar terjadi kayak Abraha tadi. Tiba-tiba Babil datang ya, masuk ke rumahnya semuanya. Ngapain bawa batu dari neraka, bakar rumahnya selesai. Jadi semacam itu. Jadi berkaitan dengan ibunya Rasulullah. Ibunya Rasulullah itu masuk kategori yang masih
Ada sebagian yang mengatakan berpegang pada agamanya Nabi Ibrahim, ada yang mengatakan tidak. Tapi tidak juga melakukan kesyirikan seperti yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Dan mereka lah yang masuk kategori ahlul fatrah, orang-orang yang aman dari apa istilahnya? Aman dari adab, aman dari siksa baik di dunia maupun di akhirat. Karena sesuai dengan dengan ayat yang berbunyi bagaimana? Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Kami tidak akan mengadab mereka sampai kami mengutus seorang rasul kepada mereka. Tapi ketika sudah diutus seorang rasul, selesai. Enggak ada alasan lagi sudah. Ya. Saya nggak ketemu sama rasul kok. Rasul di mana? Itu tangga saya. Nah terus kenapa kok Rasul ketika dakwah nggak ikut? Dakwahnya kan kurang lain, nggak dakwah ke saya. Mana pernah datang ke rumah? Ya nggak bisa juga. Nah itu yang jadi alasan juga ketika nanti misal maaf sudah ada pengajian di mana-mana, sudah ada kajian ditaruh di masjid-masjid, di musola-musola, bahkan disiarkan secara online, masih ada alasan, oh saya nggak pernah diajak kok. Nah, bukanya Facebook, TikTok tok di sini. Nggak pernah buka WA kalau ada kajian online dan lain sebagainya. Jadi tidak ada alasan. Maka diutusnya Rasul agar kiranya ketika orang-orang menghadap Allah semuanya tidak memiliki alasan untuk mengatakan kita orang yang tidak mendapatkan dakwah Rasul semasa hidup kita. Tidak ada alasan. Jadi arahnya seperti itu. Nah, kemudian bahasanya apa? Lah kenapa kok ketika kita ketika Rasulullah minta istighfar untuk ibunya nggak diterima? Karena ibunya masuk kategori ahlul fatrah, aman. Andai kata nggak istighfari nggak masalah, nggak usah arah. Terus poin kedua, buktinya juga bagaimana? Buktinya juga yang mengatakan selamatnya ibunda beliau. Dikatakan Allah Subhanahu wa taala memperbolehkan untuk menziarahi. Rasulullah diperbolehkan untuk menziarahi kubur ibunya. Kalau kita mau mencoba mempelajari isi Al-Qur'an, sebetulnya di Al-Qur'an itu ada larangan kita untuk ziarah ke orang-orang kafir atau orang munafik. Ya, di surat At-Taubah ayat 84. Surat At-Taubah ayat 84 ya berbunyi bagaimana? Wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan wala taqum ala qabri innahum kafaru billahi wa rasulihi wa matu wa hum fasiqun. Yang artinya dan janganlah engkau wahai Nabi Muhammad melaksanakan sholat jenazah yang dimaksud untuk seseorang yang mati di antara mereka atau orang-orang munafik ini selama-lamanya, dan janganlah engkau berdiri mendoakan mereka di atas kuburnya. Gak perlu diziarahi, gak perlu didoakan. Ini baru orang munafik. Orang munafik ini masih Islam loh sebetulnya. Mereka pernah syahadat, tapi keislamannya gak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya mereka ingkar kepada Allah dan Rasulnya, dan mereka mati dalam keadaan fasik. Mereka mati dalam keadaan fasik saja Rasul gak diperbolehkan oleh Allah untuk ziarah kuburnya. Gimana dengan orang yang mati dalam keadaan kafir? Paham di sini ya? Fasik saja Rasul nggak diperbolehkan. Nah, terus bagaimana dengan hukum yang dengan kebolehan yang diberikan oleh Allah kepada Rasulullah ketika minta izin untuk menziarahi ibunya? Apakah masuk kategori ibunya orang fasik atau orang kafir? Sedangkan kebolehan itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Paham di sini ya? Nah, kok ziarahnya hanya kepada ibunya, Ustaz? Kok ziarahnya Rasulullah nggak kepada bapaknya, nggak kepada abahnya? Karena kuburnya Sayyidina Abdullah nggak ketemu. Kuburannya ada di mana nggak ketemu. Kalau kubur ibunya sampai sekarang masih ada. Alhamdulillah kita masih pernah diberi kesempatan sekali untuk ziarah ke kuburnya Sayyidah Aminah, ibunda Rasulullah di Abwa. Itu andai kata itu ketemu sama orang-orang Indonesia, mungkin sudah jadi wisata religi. Sudah mulai ada tiket masuk apa itu mungkin. Cuma karena ada di sana yang nggak terawat sama sekali. Saya sampai mikir ini kayaknya perlu ini disampaikan ke orang-orang yang suka-suka wisata religi, biar nanti bisa dikomersilkan. Makam ibunda Rasulullah, tiket masuk 10.000, lumayan kan? Rial. 10.000 ya. Baik, nah, terus berkaitan dengan abahnya gimana? Abahnya dikatakan begitu, San. Nah, bahwa Rasulullah mengatakan inna abi wa abaka finnar. Bapakku dan bapakmu itu ada di neraka. Nah, ini masih muhtamal.
Muhtamal itu arahnya bagaimana? Masih ada kemungkinan lainnya. Satu, ada yang berpendapat dari ulama mengatakan abun di situ bukan bermakna bapak, tapi bermakna paman. Ada yang mengatakan pamannya beliau Abu Lahab atau pamannya Abu Thalib yang dimaksud. Inna abi, sesungguhnya pamanku. Nah, abun itu tidak selalu bermakna bapak, kata seorang ulama ini. Nah, berdalil pada bahasa yang disampaikan di Allahumma shalli ala sayyidina. Iya, maknanya nggak hanya sekedar paman, itu kebiasaan orang Arab. Nggak hanya sekedar bapak, maaf. Tapi bisa dimaknai paman, bisa dimaknai kakek. Nah, masih ingat di surat Al-Kahfi yang menyebutkan wa ammal jidaru fakana li gulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahu kanzul lahuma wa abuhuma shalihah. Dan bapak mereka itu orang soleh. Itu kalau buka tafsir Ibnu Katsir, itu bukan bapaknya. Yang dimaksud bukan bapak pas di atas dua anak yang didatangi atau direnovasi rumahnya oleh Nabi Khidir ketika melakukan perjalanan dengan Nabi Musa. Masih ingat ya? Nabi Musa sama Nabi Khidir ketika melakukan perjalanan, ada rumah mau roboh, direnovasi. Nah, ternyata ketika ditanya kenapa nggak minta bayaran kamu wahai Nabi Khidir? Apa kata Nabi Khidir? Rumah ini punyanya dua anak yatim, yang di bawah rumah ini terdapat simpanan harta mereka, dan orang tua mereka itu orang soleh. Itu kalau ditafsir Ibnu Katsir, itu kakeknya yang ketujuh. Kakeknya yang ketujuh, generasi atasnya yang ketujuh. Berarti kalau kakek yang ketujuh berarti arahnya kemana? Cucu, bapak, kakek. Di atasnya kakek apa? Buyut, di atasnya lagi. Ini kakek pertama masih. Buyut, cangga, lagi. Itu baru 3 generasi. Atasnya lagi sampai ketujuh. Itu yang soleh yang ketujuh ini. Yang dapat manfaatnya yang generasi ke-9-nya. Yang soleh yang ketujuh di atas, yang dapat manfaat yang ke-9 sampai Nabi Khidir yang membangun atau merenovasi rumahnya. Maka nanti yang pengen rumahnya direnovasi Nabi Khidir langsung, cek bapaknya atau kakeknya ada yang soleh nggak? Atau upayakan kita yang soleh, biar anak-anak kita diurus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu salah satu contoh. Arahnya seperti itu. Jadi bisa dikatakan berkaitan dengan makna abun itu tidak harus selalu bapak. Nah, ada seorang ulama, hanya seorang ulama ya. Sebagian ulama yang mengatakan makna inna abi, sesungguhnya bapakku, kata Rasulullah itu, sesungguhnya bapakku di surga, di neraka, itu bukan merujuk pada bapak atau kalimat asli dari abun, tapi makna amun, pamannya. Karena memang Sayyidina Abu Thalib, jumhur ulama menyebutkannya bahwa Sayyidina Abu Thalib itu masuk neraka, tapi neraka yang paling ringan. Ada yang mengatakan begitu. Itu jumhur, mayoritas ulama. Meskipun ada sebagian ulama yang mengatakan najat ke Abu Thalib. Ada selamatnya Sayyidina Abu Thalib atau masuk surganya Sayyidina Abu Thalib. Ada yang mengatakan begitu. Ala kulli hal itu pendapat para ulama. Terus kita kembali lagi